Salam, selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Andreas Reku Mungila, NIM 170-80013. Kelas A reguler sore, semester 7, Prodi Sosiologi. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait hasil analisis review buku ke-14, kajian seminar masalah-masalah sosial. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait hasil analisis saya. Nah, di sini dengan judul buku Pasca Kebenaran. Nah, di sini poin yang pertama, pasca kebenaran, yang artinya merupakan perhatian publik, di mana tahun 2016 ketika kita melihat kamus besar bahwa melihat lonjakan atau penggunaan selama tahun 2012 tersebut tampak jelas. Di antara persaingan lain di dalam daftar itu adalah bagaimana konteks politik pada tahun ini sangat signifikan. Nah, ketika kita melihat sebagai prasangka mencakup semua dan menangkap waktu yang mengingat kebingungan kita atau fakta kita, maka bagian kita harus dalam pelajaran bagaimana memadai dan pengututan pada tahun 2016. Di sini pemilihan Presiden Amerika Serikat banyak terkejut dan dapat mengklaim tanpa bukti bahwa jika ada kehilangan yang mendasar. Nah, di sini kita berbicara implikasi untuk pasca kebenaran. Di sini pelajaran dari kasus penyangkalan sains ini tidak dapat hilangkan pada politisi saat ini. Tetapi rupanya seorang bahkan tidak harus menyembunyikan strategi seseorang di dalam lingkup di mana keberinganan kita dapat diasumsi dalam atau seringkali untuk melihat bagaimana bukti-bukti kita atau informasi kita yang dapat disebarkan di tempat terbuka dan tertutup. Sini juga kita berbicara akrab bias kognitif. Di sini orang dapat meramalkan bagaimana masa depan hanya berpendapat dengan keinginan mereka sendiri, dan faktanya yang paling jelas diabaikan ketika mereka tidak digunakan salah satu akar terdalam dari post-truth. Di sini telah terampilkan terhubung ke sejarah evolusi manusia. Secara kognitifnya atau secara psikologinya kita melihat bahwa beberapa dekade yang telah melakukan eksperimen itu untuk menunjukkan bahwa kita tidak secara rasional. Nah, di sini juga kita berbicara temuan klasik daripada psikologi sosial. Di sini mencari harmoni antara keyakinan, sikap dan perilaku kita. Nah, di mana mengalami ketidaknyamanan kita, sebagaimana hal ini dampak terrealisasi, sehingga tujuan utama adalah untuk menjaga rasa diri dalam pengalaman yang khas. Nah, postingnya kita memberi subjek atau memberi yang sangat membosankan ketika kita atau beberapa pada tahun 2020 setelah menyelesaikan dalam subjek yang diminta atau memberi akan melakukan tugas setelah mereka itu menyenangkan dari segala sesuatu yang kita peroleh. Nah, di sini berbicara pekerjaan kontemporer pada bias kognitif. Di sini perpisahan yang luar biasa yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Nah, di bidang ekonomi, perilaku kita sebelumnya dari psikologi sosial pada akhir 1970 beberapa ekonomi kita melalui asumsi penyederhanaan perumahan sehingga dapat memudahkan yang selalu digunakan dalam model neoklasik untuk membuat tematik. Tetapi bagaimana jika pendekatan kita secara ekonomi dapat diambil secara rasional? Nah, di sini juga kita berbicara implikasi untuk post-truth. Nah, di sini kita berbicara bias kognitif, kita dapat memperbaiki oleh interaksi kita dengan orang lain.
Sesungguhnya ironisnya kita berpikir bahwa dalam media kita hari ini kita memungkinkan lebih rasionalisasi, sehingga pendapatan yang bertentangan dibanding dengan atau dipaksa untuk dalam bekerja untuk anggota lain. Artinya membangun satu komunikasi bisa menjangkau sesuatu yang lebih baik. Nah, di sini juga kita berbicara penurunan media tradisional. Di sini berbicara jurnalisme mencetak apa yang tidak diinginkan orang lain, tetapi secara rahasianya bahwa salah satu fasilitator baru dari silo informasi maka telah memenuhi kecenderungan bahwa bias kognitif ini adalah muncul media sosial, bahwa cerita kita tidak bisa diceritakan kembali pada hal-hal yang tidak berkenan, tetapi terlebih dahulu kita memahami bagaimana penurunan media tradisional bisa menjangkau lebih baik. Di sini juga kita berbicara masalah bias media. Media tradisional menurun dalam istilah komparatif. Nah, seringkali berbasis opini yang lebih partisipasi model untuk menantang apa yang ingin saya sampaikan sekarang. Apakah itu menurun dalam kualitas dan komitmennya kita terhadap nilai-nilai jurnalisme, tetapi yang lebih baik munculnya acara berita kita, dalam hal ini televisi. Ketika kita melihat tayangan, artinya kita berbasis pada hal-hal yang positif. Nah, ketika kita melihat pada tahun 1996 banyak orang di media sosial atau media tradisional mulanya mencatat bagaimana media itu bisa berguna bagi masa depan kita. Nah, di sini juga kita berbicara bangkitnya media sosial dalam masalah dari berita palsu. Di sini penurunan media tradisional telah terjadi sebagian besar disebabkan oleh internet. Pada saat itu sirkulasi kita mencetak di Amerika Serikat. Artinya pada tahun 1984 kemudian memulai pemerosotan untuk peningkatan sebagaimana yang disebabkan oleh hilangnya ke dalam televisi. Tetapi segala yang benar-benar mulanya adalah runtuh. Bagaimana kesadaran publik skala besarnya kita bisa terjangkau lebih baik daripada hal-hal yang positif itu. Nah, di sini juga kita berbicara sejarah berita palsu. Di sini berita palsu tidak dimulai dari pemilihan responden. Nah, pada tahun 2016 kita menumpang bahwa media sosial memang beberapa berpendapat bahwa berita palsu itu ditemukan yang namanya konsep yang tidak benar. Tetapi berita itu sendiri, artinya kabar palsu meliputi kebersamaan seluruh masyarakat. Tetapi beredarnya setelah kita melihat bahwa media cetak pada tahun 1939, artinya bagaimana mendefinisikan itu di era itu. Ada banyak berita yang harus kita lakukan dari berbagai atau selama revolusi yang kita alami pada saat ini. Nah, sejumlah reformasi yang muncul di Paris, kita menceritakan bahwa kebanggaan kita untuk masyarakat dan pemerintah. Di sini juga kita berbicara pemikiran adalah semacam bagaimana orang-orang yang bahkan tidak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak menghasilkan, bahwa solusi kita dalam pasca kebenaran itu adalah untuk beralih ke akademisi, dalam hal ini berpikir kritis, logis, dan sistematis. Nah, bertahun-tahunnya kita, standar kita, buktinya kita, pemikiran kritisnya kita, kapitalisme kita, bias kognitif kita harus disebabkan oleh dan melakukan bagaimana mengakui salah satu akar yang paling menyediakan dari fenomena pasca kebenaran tersebut. Nah, di sini juga kita berbicara pertempuran pasca kebenaran. Di sini George Orwell pada tahun 3 April 2017, majalah Time, artinya miris,
masalah itu adalah cerita yang sampul kebenaran. Amati adalah karya seni yang mencocok mengingatkan pada orang-orang lain. Di sini ketika kita melakukan pada waktu pasca kebenaran, kekacauan kita sebelum tahun 1960, maka kita menanyakan bahwa tentang bagaimana pada tahun 1966 Presiden Amerika telah berkomitmen bagaimana terhadap perang Vietnam dan memiliki kontinen atau kebijakan kejahatan yang pernah mereka alami. Ketika pada awalnya kita melihat bahwa ada kehilangan atau komitmen kita untuk berbagai kepercayaan pada institusi mereka atau momen refleksi kita secara rasional. Mungkin itu penyampaian dari saya. Salam dan selamat pagi. Sekian dan terima kasih.